Cek Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekuasaan. Malam hari ini, tepatnya pada tanggal 27 bulan November 2013, kembali diadakan kajian yang rutin dan terlaksanakan kajian pendidikan dan jarum sektor. Hari ini, kajian ini akan membahas mengenai organisasi yang akan dibahas oleh Kang Egi Nugraha, SPD, SPD. Sedikit pandangan saya membacakan handout yang dibawa oleh pemateri. Pengertian organisasi, teori perspektif mengenai organisasi ada yang cocok sama satu sama lain. Dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, uang, material, mesin, metode lingkungan, sarana, data, dan lain sebagainya, yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Itu sedikit pandangan tentang organisasi. Untuk lebih lengkapnya, saya berikan kepada pembicara kali ini, Kang Egi. Saya persilakan. Saya tidak akan mengucapkan salam karena saya tidak percaya salam sekarang. Bilang, saya kok ya? Oh iya. Berbicara organisasi, saya kira ini hal yang klasik bagi kita ya, ketika ini didiskusikan. Pada dasarnya kita paham tentang organisasi, namun yang saya pahami ketika kita paham organisasi tapi belum tentu kita bisa dalam penerapannya. Itulah kelemahan orang Indonesia khususnya dan orang-orang yang berorganisasi di Indonesia. Saya tulis beberapa materi yang ada dan ini hanya sebuah celotehan, bukan untuk dikonsumsi, sebenarnya ini untuk kita diperdebatkan. Saya tidak ingin ketika ada sebuah tulisan hanya dikonsumsi saja, tapi tidak diperdebatkan dan didiskusikan dan diterapkan pada nanti akhirnya. Kita kaji mengenai pengertian organisasi terlebih dahulu. Saya tidak akan bacakan lah, silakan baca sendiri ya untuk dari para ahlinya. Pada dasarnya organisasi itu sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan, pada dasarnya itu. Dan ketika kita merunut secara kaidah kebahasaan, organisasi berasal dari bahasa Yunani ya itu organon atau alat ya. Jadi organisasi itu pada dasarnya mah alat. Bukan apa-apa itu alat untuk apa? Alat itu bisa dipergunakan untuk apa-apanya. Itu tergantung orang yang di dalamnya. Contoh, ketika kita mempunyai pisau itu bisa untuk memasak, bisa untuk membunuh. Jadi organisasi pun sama layaknya pisau kalau kita analogikan ya. Kalau pisau berada dalam orang-orang yang suka membunuh, otomatis pisau itu menjadi alat untuk membunuh. Tapi ketika pisau itu berada dalam orang yang bisa masak dan suka masak, pisau itu menjadi layaknya fungsinya untuk memasak, gitu, memotong, gitu. Dalam pengertian organisasi masih banyak perdebatan. Ada beberapa filosof barat yang memperdebatkan bahwa organisasi itu tidak hanya sekelompok orang, organisasi pun bisa dengan satu orang, tapi teori itu banyak yang membantah. Yang berasumsi bahwa organisasi itu hanya bisa satu orang, bahwa pada dasarnya organisasi itu suatu wadah. Ada orang yang berpendapat hanya satu wadah saja. Namun ketika merunut dalam secara kajian umum pengertian organisasi, bahwa terdapat suatu kebulatan
suara itu mungkin ya, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah sekelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Yang perlu digarisbawahi adalah tujuan bersamanya. Itu. Nah, udahlah, saya tidak akan bahas organisasinya, tapi di sini ya poin yang paling ini yang akan saya bahas adalah partisipasi. Dalam berorganisasi, setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada organisasi yang mereka pilih. Agar dapat berinteraksi secara efektif, setiap individu bisa berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Dengan partisipasi, setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Nah, ada sedikit definisi mengenai partisipasi. Ini adalah partisipasi ini merupakan keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. Dalam organisasi sering kita salah perspektif ya dalam memandang organisasi. Jadi organisasi itu bisa memberikan kontribusi ketika ada. Padahal dalam organisasi ketika kita tidak ada pun kita bisa memberikan kontribusi atau partisipasi lewat pikiran, lewat emosi, lewat saya kira sekarang berkembangnya zaman sudah pesat ya, tidak hanya datangnya dengan diri gitu untuk mencapai partisipasi di sini tidak wujud ya, tapi secara artiannya bisa melalui pikiran, partisipasi itu. Nah, di sini unsur-unsur partisipasi menurut Keith Davis adalah seorang filosof, bisa disebut salah satu pelopor aliran filsafat eksistensialisme ya. Unsur pertama ya, jadi bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan. Nah, jadi partisipasi di sini adalah mental dan perasaan. Ketika seseorang dalam organisasi mempunyai mental dan perasaan, itulah kontribusi yang sangat baik menurut Keith Davis dan saya mengamini ini. Yang kedua, unsur kedua adalah kesediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Nah, yang kedua ini yang kedua, jadi memberikan sumbangan itu tidak hanya sebatas materi. Saya kira pikiran, tenaga bisa diberikan untuk dalam organisasi untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Yang ketiga, unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Tanggung jawab di sini hal yang paling penting dan yang harus ditanamkan ketika kita berorganisasi. Di sini mungkin ya kalau saya erat kaitannya dalam organisasi ini tidak, yang saya bahas lagi yang kedua yaitu kesukarelaan. Jangan ada rasa keterkungkungan ya. Saya sedikit agak sedikit sekarang ke orang nanya bisa ilahnya intinya mah mau nolak bahwa salam keleluasaan. Nah, pada dasarnya dalam organisasi itu harus keleluasaan, harus leluasa. Ketika tadi kan saya dapat SMS salam keleluasaan untuk diskusi kan. Saya kaji keleluasaan di sana dan terapkan dengan erat kaitannya dengan organisasi. Ternyata konsep keleluasaan itu sangat penting dalam organisasi. Dan ketika kita leluasa, otomatis timbul rasa senang. Coba ketika kita analogikan bahwa organisasi yang mengikat dan organisasi yang tidak terikat. Ya, yang mengikat dan tidak terikat. Kalau suatu organisasi yang terikat, saya kira dan saya pernah merasakan bahwa ketika organisasi terikat, ada suatu tuntutan yang paling lebih dan yang membuat diri kita itu terkungkung. Walaupun pada dasarnya organisasi itu terikat. Tapi konsep keleluasaan perlu diterapkan juga saya kira dalam organisasi. Nah, ada jenis Bang, aing terbiasa dipoto jadi serap. Ya, jenis-jenis partisipasi ya. Yang pertama pikiran. Ketika ini hal yang paling penting menurut saya ketika berpartisipasi dalam organisasi. Yang kedua, tenaga. Yang ketiga, pikiran dan tenaga. Yang keempat, keahlian. Yang kelima, barang. Dan yang terakhir menurut saya, uang. Itu mau tidak mau gitu. Konsep
saya mau melihat konsep-konsep barusan kotak amal ya. Saya kira ini adalah suatu konsep yang harus diterapkan. Karena mau tidak mau, berapapun kebutuhan kita, ya sekecil apapun kita, sebesar apapun kita perlu gitu, untuk keberlangsungan. Tapi syarat-syaratnya ini di sini ada syarat-syaratnya. Waktu untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu, memang per waktu. Tapi kita harus pesan waktu di sini adalah mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa. Jadi bagaimana kita kalau saya bikin suatu pernyataan di sini bahwa mengapa kita harus datang dan apa yang akan saya berikan terhadap lingkungan tersebut dan bagaimana nantinya ketika kita sudah berlangsung. Itu adalah konsep ketika saya datang ke suatu tempat gitu. Karena saya mengartikan bahwa ketika saya datang ke suatu tempat, berarti saya melakukan proses berorganisasi. Kalau saya gitu. Terus yang kedua, bila mana dalam kegiatan partisipasi ini diperlukan dana perangsang, hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menunjukkan rasa memanjakan. Jadi kalau uang saya kira ini harus dibatasi biar lama-lama tengah manjakan. Coba organisasi yang dapat sumbangan dananya khusus gitu. Otomatis mereka itu secara tidak langsung termanjakan oleh uang. Silakanlah, saya kira kalian pernah melihat atau bahkan kawan-kawan kalian berkecimpung di organisasi ketika mempunyai uang lebih, otomatis itu akan dimanjakan, terasa termanjakan. Semua terasa enak ketika kita mempunyai uang, apa sih yang enggak. Nah, dalam organisasi itu uang minimalisir, jangan terlalu banyak gitu. Yang ketiga, subjek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi di mana individu yang bersangkutan itu bergabung atas sesuatu yang menjadi perhatiannya. Jadi ini harus menjadi perhatian juga untuk kita ketika kita menjalankan kaitannya dengan organisasi. Dan seterusnya mungkin kita diskusilah. Kalau saya cukup ya mengenai partisipasi. Untuk kali ini saya berbicara organisasi dan partisipasi. Mengapa? Karena hal ini adalah hal yang paling penting menurut pandangan saya. Ketika kita berorganisasi, otomatis harus ada partisipasi, bukan kontribusi. Nah, ketika berbicara kontribusi, itu ada suatu tuntutan. Tapi kalau partisipasi itu tidak ada deal-dealan. Rek datang monggo, rek entel gitu nanaon. Tapi perlu gitu. Gitu. Kalau saya berpandangan, ini pandangan saja ya, bukan teori. Kalau saya belum mampu menghasilkan teori-teori yang brilian lah. Itu saja mungkin Pak Eko, untuk biar lebih interaktif saya